Highlight berita MotoGP terbaru hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, tak ingin melihat Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli finish di belakang lagi pada seri MotoGP Indonesia 2022. Lalu ada kabar dari Enea Bastianini yang diprediksi akan memberikan kejutan lain di MotoGP Mandalika usai kenyang mengasapi Marquez di seri perdana MotoGP Qatar 2022. Terakhir ada kabar dari Marc Marquez yang diklaim sudah lebih memahami karakter motor RC213V terbaru, namun belum berani menjanjikan kemenangan di seri MotoGP Mandalika Indonesia 2022. Sebelum masuk ke pembahasan berita, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, dan ramaikan kolom komentarnya. Yuk, gaskeun! Kekecewaan sedang meliputi tim Yamaha karena Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli tak mendapatkan hasil bagus pada balapan pembuka MotoGP 2022 di sirkuit Lusail, Qatar. Padahal pada musim lalu Yamaha berjaya dengan mengamankan kemenangan pada balapan ganda di tempat yang sama. Adapun pada musim ini, tim pabrikan Yamaha kalah dalam memperebutkan tempat terdepan. Fabio Quartararo yang memulai balapan dari urutan ke-11 hanya mampu finish naik 2 strip menduduki urutan ke-9. Sedangkan Franco Morbidelli yang memulai balapan dari posisi ke-12 hanya mampu naik 1 strip dengan menduduki posisi ke-11. Dari hasil tersebut, Meregali sangat tidak menyangka kedua pembalap itu gagal memenuhi harapan tim. Kami sudah tahu bahwa balapan ini akan sulit setelah kualifikasi, kata Meregali. Tapi kecewa dengan hasil akhir pekan. Sebelum datang ke trek ini, kami memiliki ekspektasi yang tinggi daripada yang terwujud pada akhir pekan, lanjutnya. Meregali juga tak menampik hasil yang didapatkan karena masalah tekanan bagian depan motor YZR M1 yang dikeluhkan kedua pembalapnya itu. Dia pun sudah memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan agar masalah yang terjadi tak terulang lagi. Selain itu, Meregali juga menuntut agar Quartararo dan Morbidelli bisa melejit berjuang memperebutkan tempat terdepan pada balapan kedua di sirkuit Mandalika. Kedua pembalap mengalami tekanan ban yang luar biasa tinggi sejak awal balapan, ujar Meregali. Ini mencegah mereka menyerang seperti yang biasanya mereka lakukan. Kami akan menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Fabio memiliki awal yang bagus dan itu menguntungkan. Dia memiliki yang terbaik yang bisa dia pertimbangkan situasinya. Franco sedikit menderita di awal, tetapi dia mendapatkan kecepatan yang lebih stabil. Kami harus membuat langkah pada balapan berikutnya. Dan kami harus pastikan kami harus bisa mendekat ke depan di mana kami menginginkannya, imbuh Meregali. Seri MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat akan berlangsung pada tanggal 18-20 Maret 2022 mendatang. Pembalap tim Gresini Racing, Enea Bastianini, memberikan kejutan dengan berhasil memenangkan balapan MotoGP Qatar 2022. Sang manajer Carlos Pernat pun percaya diri Bastianini bakal terus memberikan kejutan di musim ini dan bahkan mampu finish di 5 besar pada akhir musim nanti. Sebagaimana diketahui, Bastianini secara mengejutkan dapat mencuri kemenangan di MotoGP Qatar 2022. Kemenangan itu sekaligus menjadi kemenangan pertama timnya, yaitu Gresini Racing sejak musim 2006. Mungkin tidak ada yang menduga kalau tim Gresini Racing dapat meraih kemenangan di seri pembuka MotoGP 2022 itu. Mengingat banyak tim yang diprediksi sangat kuat mengawali musimnya seperti Repsol Honda dan Ducati. Menariknya, Bastianini sukses meraih kemenangan meski hanya dibekali Ducati Desmos Ricci GP21. Sementara dua rider dari tim pabrikan tersebut, yaitu Francesco Bagnaia dan Jack Miller, gagal finish lantaran mengalami kecelakaan dengan motor Desmos Ricci GP22. Carlo Pernat selaku manajer Bastianini mengaku tidak terkejut dengan kemenangan yang diraih pembalapnya tersebut.
Dia menilai kalau pembalapnya itu telah mengalami peningkatan sejak debut pada musim lalu. Tak tanggung-tanggung, Carlo Pernat memprediksi bahwa Enea Bastianini akan menuntaskan MotoGP 2022 paling tidak finish di 5 besar. Kemenangan Enea Bastianini tidak terlalu mengejutkan saya. Dia telah banyak berkembang dan meningkat dalam balapan, ucap Pernat. Sekarang dia memiliki kepastian bahwa dia bisa berjuang untuk kemenangan. Enea bisa menyelesaikan musim kejuaraan dunia MotoGP 2022 di posisi 5 besar, ungkapnya. Mengingat ini barulah awal musim, prediksi Carlo Pernat mungkin bisa terkuak dalam seri-seri berikutnya. Terdekat, Bastianini dan rider yang lain akan melakoni MotoGP Mandalika 2022. Balapan seri kedua itu akan digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret mendatang. Mampukah Enea Bastianini kembali tampil menggila di Mandalika dan mengasapi Marquez lagi layaknya di MotoGP Qatar? Menarik ditunggu. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kini mengalihkan fokus ke balapan seri kedua yang bertajuk MotoGP Mandalika 2022. Meski menyambut antusias balapan ini, Marquez ternyata tak bisa menjamin meraih hasil manis di MotoGP Mandalika 2022. Sebagaimana diketahui, balapan seri perdana MotoGP 2022 baru saja digelar. Dengan tajuk MotoGP Qatar 2022, balapan di sirkuit internasional Losail Qatar ini dimenangkan Enea Bastianini dari tim Gresini Racing. Sementara Marc Marquez, dia harus puas mengakhiri balapan di posisi kelima. Marquez mengakui jika dirinya masih belum terlalu memahami motor barunya tersebut. Namun dia optimis dapat lebih mengenal motornya pada MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Kami menemukan beberapa hal berbeda dengan motor baru ini. Saya yakin di Mandalika akan lebih baik, kata Marquez. Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kalender MotoGP 2022. Marc Marquez dan kawan-kawan akan mentas di sirkuit terbaru kebanggaan tanah air, yakni sirkuit Mandalika. Meskipun pada Februari lalu telah digelar tes pramusim MotoGP Mandalika, namun trek ini terbilang baru untuk semua pembalap MotoGP. Trek dengan panjang 4,3 km itu bakal menjadi tempat bersejarah untuk mencatatkan nama pembalap yang berhasil meraih kemenangan. Walau demikian, Marc Marquez masih belum yakin mengenai peluangnya untuk meraih hasil lebih baik. Dia merasa masih harus beradaptasi dengan motor RC213V generasi terbaru. Meski demikian, pembalap asal Spanyol itu tidak terlalu panik. Dia berharap dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk mengoptimalkan setelan selama sesi latihan bebas. Untuk perkara hasil, saya belum tahu. Tetapi saya memperkirakan bakal lebih mudah untuk memahami motornya karena kami dapat bekerja sepanjang pagi dan siang, ujar Marquez. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna
Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.